Saksikan pertarungan sengit 71 menit Putri KW di Australia Open 2025 yang penuh drama, kejutan, dan kemenangan luar biasa. Halo para penggemar bulu tangkis, selamat datang kembali di analisis mendalam kami tentang dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertandingan paling mendebarkan di Australia Open 2025, laga yang benar-benar menguji batas ketahanan dan mental baja seorang atlet. Betul sekali Speaker 1. Pertandingan yang kita maksud tentu saja adalah semifinal tunggal putri yang mempertemukan pahlawan kita, Putri Kusuma Wardani, melawan wakil Kanada, Michelle Lee. Laga ini berlangsung di Sydney Olympic Park, menjadi saksi bisu duel epik yang memakan waktu total 71 menit. Bayangkan, lebih dari 1 jam pertarungan intens, setiap poin diperjuangkan gigih. 71 menit bukan waktu singkat untuk sebuah pertandingan tunggal, terutama di level semifinal turnamen sekelas Australia Open. Ini menunjukkan betapa seimbang dan ketatnya persaingan antara Putri dan Michelle Lee. Keduanya menampilkan permainan kelas atas, saling menyerang dan bertahan, seolah tak ada yang mau mengalah. Yang menarik, kedua pemain bergantian meraih poin, seringkali diwarnai kesalahan-kesalahan kecil yang justru menambah drama. Ini bukan sekedar adu teknik, tapi juga adu mental, adu fokus. Siapa yang paling sedikit membuat unforced error, dialah yang akan punya keuntungan. Dari awal game pertama, selisih poin di antara mereka tidak pernah terpaut jauh. Kita melihat pukulan-pukulan silang tajam, drop shot tipuan mematikan, dan permainan netting super halus. Mereka berdua menunjukkan repertuar pukulan lengkap. Beberapa kali mereka berhasil mencetak poin indah, tapi tak jarang juga upaya mereka gagal, memberikan poin cuma-cuma kepada lawan. Ini menunjukkan tekanan luar biasa di lapangan. Bahkan atlet sekelas mereka pun bisa terpengaruh atmosfer semifinal turnamen besar. Pada game pertama, Putri sempat tertinggal 10-11 saat interval. Tapi dia tidak menyerah, berhasil membalikkan keadaan dan memimpin 15-12. Sayangnya, inkonsistensi permainan seringkali menjadi momok, dan Michelle Lee berhasil memanfaatkan itu untuk kembali memimpin. Dan akhirnya, pengembalian tanggung dari Putri yang langsung disambar Michelle Lee menjadi poin penentu. Putri harus merelakan game pertama dengan skor 17-21. Sebuah awal yang kurang ideal, namun bukan berarti segalanya berakhir di situ. Justru disinilah mental juara diuji. Alur pertandingan ketat ini berlanjut di game kedua. Pola permainan mirip, kejar-kejaran skor, dan unforced error yang terus membayangi. Namun ada sedikit perbedaan krusial. Ya, di game kedua, Putri Kusuma Wardani tampil lebih dominan, lebih sering berada dalam posisi unggul. Setelah skor 6 sama, Putri berhasil memimpin 11-9 saat rehat. Sebuah momentum sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Selepas rehat, Putri mendapat angin segar. Dia berhasil meraih 4 poin beruntun, memperlebar keunggulan menjadi 15-9. Ini adalah momen krusial di mana Putri mulai menemukan ritme permainannya. Tapi Michelle Lee bukan lawan mudah menyerah. Dia terus berjuang, meraup poin demi poin, mencoba memangkas jarak. Namun, Putri berhasil menjaga fokus dan tidak membiarkan Lee mendekat terlalu jauh. Putri dan Lee terus bergantian meraih poin, tapi Putri berhasil mempertahankan keunggulan lebih dari 3 poin. Ini situasi sangat menguntungkan bagi Putri, memberinya ruang bernafas di poin-poin kritis. Dan akhirnya, pemain asal Tangerang ini berhasil memastikan kemenangan di game kedua dengan skor 21-16. Nafas lega bagi para pendukung Indonesia. Skor imbang 1-1, memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Game ketiga dimulai dengan Michelle Lee memimpin lebih dulu. Namun Putri Kusuma Wardani menunjukkan semangat pantang menyerah. Dia membalas dengan 5 poin beruntun, membuatnya berbalik memimpin 5-2. Ini adalah sinyal kuat bahwa dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas. Michelle Lee kembali membalas, dan Putri pun tak mau kalah. Alhasil, skor setara dalam beberapa kesempatan. Drama terus tersaji. Penonton di Sydney Olympic Park pasti sangat terhibur. Putri terus unggul, tapi Michelle Lee secara luar biasa terus memaksakan skor imbang. Itu indikasi kuatnya mental kedua pemain ini. Tidak ada yang mau menyerah. Sampai akhirnya pengembalian melebar dari Michelle Lee membuat Putri memimpin 11-10 saat interval game penentuan. Ini keunggulan tipis yang sangat berarti. Setelah istirahat singkat, kejar-mengejar poin kembali terjadi. Kali ini, laju poin Putri terlihat lebih kencang dibandingkan Michelle Lee.
Putri terlihat lebih yakin, lebih berani mengambil risiko, dan pukulannya lebih presisi. Dari skor 13-12, Putri berhasil menjauh. Fajar Fikri, dari misi mustahil hingga final dramatis Australian Open, akankah mereka mengukir sejarah di BWF World Tour Finals 2025? Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas kisah luar biasa ganda putra kebanggaan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, yang berhasil menembus batas kemustahilan. Betul sekali. Ini adalah pencapaian yang patut diacungi jempol. Bayangkan, mereka berhasil meloloskan diri ke BWF World Tour Finals 2025, sebuah turnamen penutup tahun paling bergengsi. Tiket itu mereka raih setelah tampil memukau di Australian Open 2025. Sebuah perjalanan yang penuh drama dan ketegangan, bukan? Tentu saja, misi ini sebelumnya dianggap hampir mustahil. Fajar Fikri baru diduetkan pada pertengahan Juli 2025. Artinya, mereka hanya punya waktu singkat untuk mengumpulkan poin. Tapi, mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras dan mental baja, tidak ada yang tidak mungkin. Keberhasilan mereka menjejakkan kaki di final Australian Open 2025 adalah kunci utama. Dan bagaimana mereka mencapai final itu? Dengan memenangkan perang saudara melawan rekan senegara mereka sendiri, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani di babak semifinal. Pertandingan itu berlangsung pada hari Sabtu, 22 November, siang hari waktu setempat. Pasti atmosfernya sangat menegangkan di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia. Benar sekali, duel itu tidak mudah. Harus melewati pertarungan 3 game yang sangat sengit. Fajar Fikri akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-16. Ini menunjukkan betapa kerasnya perlawanan yang diberikan oleh Sabar Reza. Mereka bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Kita bisa melihat kesengitan itu dari jalannya pertandingan. Di game pertama, Fajar Fikri sempat unggul jauh, yaitu 11-5 dan 18-11. Tapi, Sabar Reza tidak menyerah begitu saja. Mereka mampu mengejar hingga 18-15. Untungnya, Fajar Fikri bisa mengunci game pertama dengan 21-15. Mental juara memang teruji di momen-momen krusial seperti ini. Game kedua juga tidak kalah mendebarkan. Fajar Fikri sempat memimpin 6-3, namun kemudian tertinggal 9-11 di interval. Situasi berbalik dan poin kritis pun terjadi. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 19-19, tapi sayangnya harus mengakui keunggulan Sabar Reza dengan skor 19-21 di game kedua. Ini membuktikan bahwa setiap poin itu berharga dan fokus tidak boleh kendur sedikit pun. Dan di game penentuan, kesengitan itu mencapai puncaknya. Fajar Fikri memulai dengan sangat baik, unggul jauh 9-2. Tapi lagi-lagi, Sabar Reza menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 11-11. Ini pasti membuat para penonton deg-degan. Siapapun bisa memenangkan game penentuan ini. Tapi pada akhirnya pengalaman dan determinasi Fajar Fikri berbicara. Mereka berhasil mengakhiri game penentuan dengan skor 21-16, memastikan kemenangan dan melangkah ke final. Kemenangan ini bukan hanya sekadar lolos final kelima mereka di tahun ini, tapi yang terpenting, ini adalah tiket emas ke BWF World Tour Finals 2025. Ya, mereka resmi mengamankan satu tempat tersisa di sektor ganda putra. Dari yang sebelumnya berada di urutan ke-15 dalam Race to Hangzhou atau ranking BWF World Tour Finals 2025, mereka melesat ke peringkat ke-9, sebuah lompatan yang luar biasa dalam waktu singkat. Ini benar-benar menunjukkan kekuatan ganda putra Indonesia. Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena mereka hanya membutuhkan 8 turnamen saja untuk mengamankan posisi ini. Mengingat mereka baru diduetkan pada pertengahan tahun, tepatnya Juli 2025. Ini adalah bukti adaptasi yang cepat dan performa yang konsisten. Mereka benar-benar menjadi sorotan di dunia bulu tangkis. Dan dengan lolosnya Fajar Fikri, ini menjadikan mereka wakil Indonesia keempat yang berhasil mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2025. Mereka akan bergabung dengan Sabar Reza yang sudah lebih dulu lolos, Jonathan Christie di tunggal putra, dan Putri Kusuma Wardani di tunggal putri.
Indonesia siap mendominasi panggung dunia. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia memiliki para pebulu tangkis hebat ini. Perjalanan Fajar Fikri dari misi mustahil hingga menjadi salah satu peserta di turnamen paling elit tahun ini adalah inspirasi bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa dengan semangat juang dan kerja keras, segala impian bisa dicapai. Kita nantikan penampilan terbaik mereka di BWF World Tour Finals 2025. Tentu saja, kami tidak sabar melihat aksi mereka. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update bulu tangkis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.